Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali bertemu dengan jemaat sekalian, jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudaraku, hari ini kita online Sunday service, saudara sekalian. Temanya adalah ketika dosaku diampuni, part 1, saudara sekalian. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan, tentunya ada firman Tuhan yang terlebih dahulu kita dengar, kita baca, saudara sekalian. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari 2 bagian, saudaraku. Bagian pertama dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan bagian kedua diambil dari kitab Yesaya pasal 1, kitab Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Amin. Saudara-saudara sekalian,
firman Tuhan sudah kita baca. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Saya ajak setiap jemaat yang hari ini lagi online Sunday service, baik dengan keluarga maupun sendirian di kamar atau di kota manapun saudaraku sedang beribadah bersama saya ajak kita tunduk kepala, kita doa, kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita bisa dengar firman Tuhan dengan baik. Mari saudaraku, kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengar firman-Mu. Sekarang Tuhan Roh Kudus bekerja, menerjemahkan firman itu ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti. Pakai hamba-Mu Tuhan, boleh menjelaskan firman ke dalam bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh semua lapisan jemaat. Sehingga setiap kami ketika firman itu berbicara, kami diperbarui cara hidup kami diperbaharui kerohanian kami, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih cinta Tuhan, dan hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan iman kami siapkan pikiran kami untuk diberkati, diperbaharui oleh kebenaran. Kami siap Tuhan, Engkau berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, Shalom. Ya, temanya adalah ketika dosaku diampuni, part 1. Saudara sekalian, ini pasti tema besar, saudaraku. Nah, saudara berhenti sebentar ya. Ada beberapa tema, saudaraku, yang statusnya masih part 1. Jenuh rohani, kesombongan rohani, uang dan harga diri, saudaraku, ya. Harga diri dan pengampunan, saudara sekalian. Banyak khotbah produksi lembaga Anthony Chang Ministry Internasional yang sudah dirilis, saudaraku, statusnya semua part 1, saudaraku. Nanti saya akan kembangkan menjadi part 2, part 3, saudaraku. Ada sekitar 5 khotbah yang statusnya sedang part 1, menyusul bagian-bagian berikutnya, termasuk tema hari ini, saudaraku. Ketika dosaku diampuni, part 1 akan menyusul bagian-bagian berikutnya, saudaraku, ya. Oke, nah saudaraku, kenapa harus ada tema seperti ini? Mengapa harus ada tema ketika dosaku diampuni? Saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen, kita perlu memahami, saudaraku, pada saat seseorang sebelum menjadi orang Kristen, atau pada saat seseorang belum percaya Tuhan, saudaraku, saya sering gambarkan 3 kertas, saudaraku. 1 kertas warna hitam. Kertas warna hitam yaitu pada saat kita belum percaya Tuhan Yesus, saudaraku, kan begitu. Warna hitam terus-menerus berbuat dosa. Tapi ketika kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah percaya pada Tuhan Yesus, kita dipindahkan ke kertas yang berwarna merah, saudaraku. Warna merah itu, kita sebagai orang Kristen bisa berbuat dosa, bisa tidak berbuat dosa, saudaraku. Karena warna merah itu adalah dosa, darah Tuhan Yesus terus-menerus menyucikan kita, saudaraku. Nah, ketika orang itu selesai hidupnya, pulang ke sorga kembali kepada Tuhan, ia dipindahkan ke kertas yang warna putih. Kertas yang warna putih adalah tidak mungkin berbuat dosa lagi. Jadi saudaraku, perlu ingat, selagi kita di dunia ini, sebelum kita percaya kepada Tuhan, kita ada di kertas warna hitam, terus-menerus berbuat dosa. Ketika suatu hari kita percaya Tuhan Yesus, bertobat, saudaraku, kita dipindahkan ke kertas warna merah, bisa tidak berbuat dosa, bisa berbuat dosa, karena we are still human, saudaraku. Suatu hari ketika kita kembali kepada Sang Pencipta, kita dipindahkan ke kertas warna putih, tidak mungkin berbuat dosa lagi. Oleh sebab itu, tema ini harus ada, karena kita masih menginjak bumi, saudaraku. Kita masih hidup dalam dunia ini, saudara-saudara sekalian. Jadi, saudaraku, tema ini tema yang kontekstual, saudaraku, karena sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, pertanyaan pertama saya munculkan. Saudara simak baik-baik. Saudaraku, sebagai orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus, numpang tanya, masih bisa nggak kita berbuat dosa? Ini penting, saudaraku. Saudara,
Rata-rata 99% pasti jawab, masih bisa Pak, karena kita manusia. Betul sekali saudaraku. Sekalipun kita sudah percaya Tuhan Yesus saudaraku ya, kita yang terdiri darah dan daging ini, possibility untuk berbuat dosa itu masih besar saudaraku. Masih besar. Orang Kristen bisa berbohong nggak? Bisa saudaraku. Pendeta bisa berbuat dosa nggak? Bisa saudaraku. Orang Kristen bisa menipu nggak? Bisa saudaraku. Kadang-kadang jauh lebih hebat saudaraku. Memakai ayat-ayat itu menjadi kedok saudaraku. Dia menjadi di belakangnya, Alkitab di depan sebagai cara alat untuk membohongi orang saudaraku. Bisa sekali saudara sekalian. Masih ingat khotbah yang saya khotbahkan tentang hidden sin? Itu baru part 1 juga. Belum maju ke part 2 saudaraku. Dosa itu yang kita lakukan setiap hari saudaraku ya. Bukan hanya dosa dalam pikiran, tapi dosa dalam tindakan saudaraku. Jadi sin in thinking dan sin in action saudaraku. Ketika engkau menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain, engkau sudah berbuat dosa. Pada saat engkau realisasikan keinginan itu dalam bentuk tindakan, itu dosa in action saudaraku. Pada saat berpikir dan berbuat jahat, itu dosa in thinking dalam pemikiran saudaraku. Oke? Jadi oleh sebab itu, tema ini kontekstual saudaraku, karena hari-hari kita hidupin. Kita tidak terhindar dari itu saudaraku, maka perlu tema ini supaya apa? Makin hari kita makin bertumbuh. Makin hari ketajaman rohani kita terasa makin bagus saudaraku. Makin ada suatu tingkat kepekaan, suatu tingkat kesadaran rohani yang tinggi saudaraku terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga kita bisa minimize, kita bisa berubah ke arah lebih baik, ke arah yang jauh lebih berkenan kepada Tuhan, saudaraku sekalian. Oke? Jadi, dosa yang setiap hari kita lakukan itu banyak, saudaraku. Ambil contoh-contoh dulu. Dosa bohong. Yang Alkitab yang kita baca tadi itu dosa berzina, saudaraku. Dosa menipu, ya kan, saudaraku. Banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan, saudaraku. Ya. Bersilat kata, dosa tindakan membohongi orang, saudaraku, dosa menipu harta orang, dosa tindakan kejahatan, saudaraku, menjual barang-barang yang bisa menghancurkan hidup orang lain, bisa dengan drugs, saudaraku, narkoba, bisa sekali, saudaraku, tindakan kriminal yang lain, saudaraku, dosa sehari-hari dilakukan itu banyak sekali yang sering sekali tanpa kita sadari ataupun kita sadari, saudara sekalian. Oke? Nah, ini suatu penjelasan kenapa harus ada tema ketika dosaku diampuni. Oke, saudara. Nah, sekarang kita masuk ke perikop yang kita baca. Injil Yohanes pasal 8 ayat 1-11. Saudara-saudara sekalian, perikop itu kita bagi dalam 3 segmen, saudaraku. Perikop itu kita bagi dalam 3 segmen. Segmen Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan yang berzina itu, dan segmen Tuhan Yesus yang berbicara dengan ahli Taurat dan orang Farisi. 3 segmen itu adalah Tuhan Yesus, perempuan yang berbuat dosa, ahli Taurat dan orang Farisi, saudaraku. 3 segmen kan? Nah, Tuhan melakukan percakapan dengan orang ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan berbicara dengan perempuan yang berbuat dosa itu, saudaraku. Sekarang pelan-pelan. Saudara sekalian, kita masuk ke segmen pertama dulu, yaitu segmen ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang berbicara dengan Tuhan Yesus. Jadi dalam perikop ini, saudaraku, mereka mendapat kasus. Mereka berhasil menemukan, menangkap seorang perempuan yang tertangkap basah berzina, saudara sekalian. Mereka bawa perempuan itu ke hadapan Tuhan Yesus. Ayat yang kita baca tadi itu. Rabi, perempuan ini kedapatan berbuat dosa berzina. Musa memberitahukan kepada kami, ketika menemukan perempuan seperti itu, dilempari dengan batu, saudara sekalian, begitu. Bagaimana menurut Rabi? Mereka tidak panggil Tuhan, saudaraku. Bagaimana menurut Rabi? Nah, saudara sekalian, waktu mereka mempertanyakan pertanyaan seperti itu kepada Tuhan Yesus, saudaraku ya. Nah, di sini kita belajar, saudaraku, kita belajar. Saudara, orang itu ketika mau belajar dengan orang itu mencobai atau menguji, itu beda loh, saudaraku. Itu beda loh. Nah, sense kepekaan Tuhan Yesus tinggi sekali. Ketika ahli Taurat dan orang Farisi itu mendapat kasus perempuan yang berbuat dosa, saudaraku, mereka datang bukan untuk belajar.
Mereka datang untuk mencobai Tuhan Yesus, saudaraku. Apa yang mereka lakukan? Perempuan itu sudah ditaruh di tengah-tengah dan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, mau diapain nih perempuan? Menurut Musa, dilempari batu sampai mati. Menurut Rabi, bagaimana? Nah, saudaraku, mereka tahu Tuhan Yesus baru saja mengajar tentang kasihilah musuhmu. Yesus mengajar tentang kasih. Nah, kalau Yesus menjawab, rajam pakai batu seperti yang dia perintahkan oleh Musa, mereka akan menjawab, tadi engkau baru mengajar tentang mengasihi musuh. Jadi apa yang kamu ajarkan dengan Musa, kamu mengajar sesuatu yang bunglon, artinya tidak konsisten. Sebaliknya, ketika Tuhan Yesus mengatakan, ampuni dia, kasihi musuhmu, seperti yang Yesus ajarkan, mereka juga akan mengatakan, kamu melawan hukum Musa. Salah juga Tuhan Yesus, ya saudaraku. Tuhan menjawab A, salah. Tuhan menjawab setuju, salah. Tuhan menjawab tidak setuju, juga salah, saudaraku. Ini adalah cara setting orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, saudaraku, untuk menjebak Tuhan Yesus. Itu caranya. Jadi jelas ya, mereka bukan mau belajar, saudaraku. Mereka mau mencobai. Kan jelas, saudaraku, di Alkitab tertulis loh, mereka ingin mencobai Yesus dengan menghadirkan satu kasus, bukan mau belajar. Oke, saudaraku, clear ya? Nah, saudara sekalian, dari peristiwa ini, kita mesti punya hikmat untuk belajar seperti Tuhan bagaimana menjawab persoalan hidup ini, saudaraku. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu sudah setting Yesus ke dalam suatu jawaban. A atau B. Kalau A begini, kalau B begini. Nah, saudara ingat, ketika kita berhadapan dengan setiap orang pada saat tanya jawab, saudaraku, ada orang bisa setting pertanyaan itu, jawaban itu ke kita. Kita mau jawab A atau B, kita punya hak. Kita mau jawab A dan B benar, kita juga punya hak. Kita mau jawab A dan B salah, kita juga punya hak, saudaraku. Nah, ketika orang Farisi, ahli Taurat itu, saudaraku, mereka sudah menjebak Yesus dengan mereka sudah rasa pasti. Yesus jawab A juga salah, B juga salah, sehingga bisa menghakimi Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan Yesus tahu hal ini. Nah, ketika mereka mempertanyakan pertanyaan seperti itu, saudaraku, Tuhan bukan menjawab langsung. Tidak, saudaraku. Perhatikan cara Tuhan, pola Tuhan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kelihatan sulit, kelihatan jujur, pada dalamnya penuh dengan kebusukan, penuh dengan kelicikan, keculasan, saudaraku. Perhatikan. Yesus tidak langsung menjawab. Yesus menunduk dan menulis di pasir, saudara sekalian. Dengan jarinya dia menulis. Saudaraku, jangan tanya saya, Tuhan Yesus tulis apa? Aku nggak tahu, saudaraku. Nanti kalau saudara sudah pulang ke surga, saudara tanya aja, Yesus tulisnya apa? Karena di Alkitab tidak dijelaskan apa yang dioret-oret Tuhan Yesus. Sebenarnya pada saat Tuhan Yesus mengoret-ngoret, menulis-nulis di pasir itu, ada suatu cara untuk memberi waktu jeda, menciptakan suatu keinginan tahu dari ahli Taurat dan orang Farisi. Eager to know-nya, Yesus mau buat lebih besar. Nah, ini sekarang gantian Yesus yang mempengaruhi mereka, saudaraku. Dengan pelannya menjawab, mereka menjadi emosional, saudaraku. Rasa ingin tahunya menjadi tinggi, saudaraku. Yesus tulis-tulis di pasir, menciptakan suasana bahwa mereka jauh lebih seru, kan begitu. Akhirnya mereka berkata kepada Yesus, mereka mencoba untuk mendesak, saudaraku. Bagaimana menurut engkau, Rabi? Setelah cukup waktunya sudah menciptakan momentum seperti itu, Yesus baru jawab. Yesus tidak jawab A atau B. Yesus tidak jawab A dan B benar. Yesus tidak jawab A dan B tidak benar, saudaraku. Yesus tidak mau disetting, dijebak oleh mereka. Yesus menjawab dengan cara yang berbeda. Jawab Yesus, siapa yang merasa tidak berdosa, silakan ambil batu dan lempari perempuan itu. Tuhan Yesus kembali tulis lagi. Kasih waktu untuk mikir, saudaraku. Kasih waktu untuk mikir. Siapa yang merasa tidak berdosa, silakan ambil batu dan lempari perempuan itu. Yesus tulis lagi di pasir, kasih kesempatan untuk berpikir, bergumul mereka. Oke? Maka Alkitab mengatakan, satu persatu mereka, mulai dari yang paling tua. Artinya, saudaraku, yang paling tahu diri, saudaraku.
yang paling tahu diri, yang paling tahu dia orang berdosa, pergi satu persatu, saudaraku. Nah, berhenti di sini dulu, saudaraku ya. Yesus tidak mau disetting oleh keculasan manusia. Justru Yesus melakukan suatu jawaban counter attack. Kalau istilah apologet, saudaraku, ini apologet counter attack, saudaraku. Yesus tidak ingin masuk dalam jebakan mereka, bahkan menyerang kepada diri mereka. Kalau kamu merasa tidak berdosa, lemparilah dia. Pasti jawaban adalah semua pergi. Karena tidak usah jawab pun, itu jawaban sudah ada dalam diri mereka. Mereka tahu mereka orang berdosa, saudaraku. Yesus menang dalam hal ini. Oke, saudaraku, selesai. Berhenti sebentar. Jemaat sekalian, harus pintar loh kita hidup sebagai orang Kristen. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, saudaraku. Oke, cerdik seperti ular. Jangan licik, saudaraku ya. Jangan culas. Setiap kali kita menghadapi banyak orang, ada orang-orang model ahli-ahli Taurat. Orang-orang model orang Farisi yang selalu menjebak kita. Saya kasih satu ilustrasi. Seorang penjahat, penodong, suatu hari berhasil memojokkan seorang laki-laki. Dia keluarin pisaunya. Harta atau nyawa? Dia tanya. Berarti kan dia udah setting, saudaraku. Ya kan? A atau B? Kan begitu. Orang ini menjawab, A dan B saya mau. Kenapa tidak bela nyawa aja? Ya namaku harta. Begitu. Itu ilustrasi humornya, saudaraku. Dan ketika diset seperti itu, nyawa atau harta? Orang pasti menyerahkan hartanya, saudaraku. Dia diset ke A. Kan bisa dia menjawab, harta dan nyawa dua-dua saya butuh. Saudara kan bisa begitu kan? Orang setting. Setiap kali kita bertemu dengan orang demikian itu banyak, saudaraku. Banyak sekali, saudaraku. Keculasan, kelicikan orang. Hati-hati ya jemaat, harus jauh lebih cerdik. Setiap kali saudara belajar Alkitab, tambah lama harus tambah pintar. Menyimak, menyelidiki. Setiap kali orang bertanya kepada kita, setiap kali pertanyaan kepada kita, saudaraku, dalam sekian detik, saudara sudah harus bisa menganalisa di balik pertanyaan itu, apa motivasinya, apa kepentingannya. Kelihatan kalimat keluarnya begitu bagus pertanyaannya, tapi di belakang tersimpan bahaya besar. Tersimpan racun yang mematikan, tersimpan jebakan yang menjerumuskan orang. Itu ahli Taurat, orang Farisi, saudaraku. Yesus tidak kena hal demikian. Selesai ya, saudaraku. Ingat ya jemaat ya, banyak orang seperti itu. Dalam bisnis pun demikian, saudaraku. Membuat kamu serba salah. Harus cerdik. Nah, ketika Yesus mengatakan siapa yang merasa tidak berdosa, ambil batu, lemparin satu persatu perempuan ini. Satu persatu pergi. Setelah mereka pergi, kita masuk ke segmen kedua. Wanita yang berbuat dosa itu masih ada di situ, saudaraku. Yesus berkata, kemanakah mereka? Ahli Taurat dan orang Farisi itu. Apakah mereka melempari engkau dengan batu? Perempuan ini menjawab, tidak Tuhan. Beda, saudaraku ya. Orang Farisi, ahli Taurat itu menyebut Yesus Rabi. Perempuan yang kedapatan berbuat dosa zina ini menyebut Yesus Tuhan. Dia menjawab, tidak Tuhan. Berarti ini orang percaya, saudaraku. Oke? Yesus berkata, aku pun tidak akan melempari engkau dengan batu. Pergilah, dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara sekalian, tema ini baru part 1, saudaraku ya. Kita baru introduction ini, saudaraku. Baru introduction part 1. Minggu depan saya masuk ke part 2. Nah, saudara sekalian, ketika Tuhan mengatakan kepada perempuan itu, aku pun tidak. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Saya ketika merenungkan perikop itu sebenarnya sayang sekali, saudaraku. Sayang sekali. Saudara menyimak, sayang sekali. Seandainya ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, saudaraku ya, mereka tujuannya, motivasinya bukan menjebak atau menjerumuskan atau mencoba Yesus. Seandainya motivasi mereka adalah untuk belajar, mereka akan dapat hikmat lebih dalam, saudaraku. Sayang sekali, sayang sekali. Mereka motivasinya mau menjebak, mau menjerat, saudaraku. Maka mereka mendapat ya begitu aja ajarannya. Langsung tembak ke diri mereka. Yang tidak merasa berdosa silakan lempar pakai batu. Selesai kan? Pergi, saudaraku. Coba kalau mereka ubah pertanyaannya. Rabi, Tuhan, perempuan ini kedapatan berbuat dosa, ketangkap berbuat zina. Menurut Musa, perempuan demikian harus dilempari dengan batu sampai mati. Bagaimana menurut Tuhan?
Apa yang harus kami lakukan? Sebentar Tuhan sudah mengajar kepada kami, kasihlah musuhmu. Kalau itu pertanyaannya, Yesus tidak akan menjawab dengan cara, siapa yang merasa tidak berdosa? Bukan. Yesus akan mengajar jauh di dalam, saudaraku. Yesus akan mengajar bagaimana melihat paradoxical meaning, sinkronisasi dengan apa yang diperintahkan Musa, dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, saudaraku. Karena yang menjadi hakim itulah Tuhan itu sendiri, saudaraku. Kan begitu kan? Tapi mereka nggak mendapat pengajaran yang dalam, karena tujuannya salah. Tujuannya jahat, saudaraku. Saja mereka benar-benar mau belajar, mereka Tuhan pasti akan mengajarkan. Karena Tuhan tahu, jahat hati mereka. Langsung tembak saja. Tapi kalau mereka mau belajar, Tuhan akan memberikan 2 kali lebih dalam hikmatnya kepada mereka. Tapi kita tidak temukan ayat seperti itu. Kita tidak temukan kalimat mereka seperti itu. Dan kita tidak temukan ajaran Tuhan Yesus seperti itu, saudaraku. Oke? Tapi saya mau nanti di part 2 itu kita kembangkan yang seperti ini, saudara sekalian. Yesus berkata buat perempuan berdosa itu, aku pun tidak melempari engkau dengan batu. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Saudara sekalian, pengampunan itu berlaku kepada setiap orang, saudaraku, kepada kita orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Jikalau kita mengaku, saudaraku ya, yang penting pengakuan, saudaraku. Kalau menyesali dosa aja belum cukup loh. Masih ingat nggak saya khotbah mengenai Yudas Iskariot? Ketika dia sudah berbuat itu, saudaraku, dia menyesali, tapi dia tidak bertobat, saudaraku. Dia menyesali tapi tidak bertobat. Lain dengan Simon Petrus. Simon setelah menyangkal Yesus, dia menyesali dan dia bertobat, saudara sekalian. Jadi tentang pengampunan, tentang dosa, saudaraku. Jikalau kita akui dosa kita, kita menyesali perbuatan dosa kita, dan kita mau bertobat, saudaraku, penampunan itu terjadi buat kita, saudara sekalian. Bukan saja dosa berzina, dosa yang kita lakukan setiap hari, saudaraku. Nah, sorry ya, ini jadi keras. Ini kembali pada jemaat masing-masing. Saudara sendiri yang tahu. Dosa apa yang kau buat selama ini, saudara sekalian? 3 bulan lalu, setahun yang lalu, 2 minggu lalu, 2 hari yang lalu, atau baru 2 jam yang lalu, saudaraku. Saudara yang tahu. Dosa itu bisa sederhana sekali, saudaraku. Bisa sederhana sekali. Tiba-tiba dalam hatimu timbul kebencian besar. Tiba-tiba dalam hatimu berencana kejahatan kepada orang lain. Tiba-tiba rasa tidak suka kepada orang-orang tertentu. Tiba-tiba timbul keinginan untuk manipulasi orang. Timbul keinginan untuk membohongi orang, menipu uang orang. Saudara sekalian, itu dosa, saudaraku. Belum lagi dosa kebiasaan buruk, saudara sekalian. Judi lah, ya, drugs lah, saudaraku, pornografi, saudara sekalian. Itu semua hal-hal yang mabuk, pesta pora, saudaraku, ya, pencideraan, saudaraku, ya, kemudian dengki, dendam, saudara sekalian. Ya. Saudara sekalian, itu dosa-dosa yang terjadi setiap hari. Kadang-kadang kita juga tidak sadari. Jadi hari ini khotbah adalah mempertajam bagian itu sehingga kita sadar, saudara sekalian. Saya ambil contoh konkret, real life ini, saudaraku ya. Seseorang yang suka berbohong, saudaraku, hidup dalam dunia kebohongan. Lama-lama dia tidak merasa bohong itu bahaya lagi, saudaraku. Itu terbawa dari cara hidup, saudara sekalian. Anaknya masih kecil, mama mau kemana? Mau ke tetangga, perginya jauh, saudaraku. Ke Sukabumi perginya, saudara sekalian. 1-2 kali sudah terbiasa berbohong. Setelah bisa bohong kepada anak kecil, nanti dia berbohong kepada suami. Istri, suami sama, saudaraku, anak sama. Setelah bisa berbohong kepada anaknya, dia bisa berbohong kepada suami, kepada istri, nanti dia juga berbohong di perusahaannya, saudaraku. Ya. Karena mulut ini menjadi terbiasa, saudaraku. Ada orang, saya kasih ilustrasi, kalau tidak bohong rasanya mulutnya asam, saudaraku. Asam, seperti orang candu rokok. Kalau tidak merokok, asam. Nah, orang ini mulutnya ini pintar bersilat kata. Selalu taktik bisnisnya selalu bohong. Kalau tidak berbohong, rasanya hidupnya ada sesuatu yang kurang. Dengarin jemaat. Dulu saya sebelum jadi hamba Tuhan, saya pernah kerja, saudaraku. Setelah sembuh dari sakit depresi, saya pernah kerja kira-kira 1,5 tahun. Dalam pekerjaan itu ada bagian-bagian harus dengan bersilat kata. Saya tidak suka.
Itu bos yang suruh, saudaraku. Saya tidak suka. Saya pikir kenapa saya tidak bisa berhak untuk diri saya sendiri berhak untuk mengatakan tidak mau berbohong. Karena saya punya atasan dan demikian. Alangkah baiknya kalau hidup ini saya tidak perlu ada atasan. Atasan saya adalah Tuhan. Saya berhak untuk say no kepada bohong. Kenapa harus bohong? Itu seperti mengganggu perasaan, pikiran, iman saya, saudaraku. Akhirnya saya keluar dari pekerjaan, saya masuk sekolah pendeta, saudaraku. Bagian itu menjadi lepas bagian hidup saya. Bukan berarti sampai sekarang saya tidak bisa berbohong lagi, saudaraku. Masih bisa. Tapi ada awareness, ada kehati-hatian, ada kepekaan bagian-bagian itu. Saya kasih ilustrasi. Jika saudara berbohong kepada seseorang, setelah berbohong sukses, saudaraku, saudara pulang ke rumah senyum, sampai di rumah puas, satisfy karena berhasil. Saudaraku, kau sudah jatuh dalam sekali. Kebohongan, cara berbohong, kebiasaan bohong sudah menjadi lingkaran setan. Itu mengikat hidup saudara seumur hidup. Banyak hal saudara akan terus berbohong, saudaraku, karena saudara merasa sudah puas, tersenyum lagi, saudaraku. Tapi ketika saudara berbohong, saudara pulang ke rumah, renung sebentar, malamnya mungkin baca ayat, saudara sadari, ini muka ini rasanya tebalnya segini, saudaraku. Kenapa? Malu sekali kepada Tuhan. Kenapa saya begini? Nah, ini ada harapan. Orang-orang seperti ada harapan karena dia peka. Dia tahu that is wrong. Dia tahu itu tidak benar. Orang demikianlah, saudaraku, ada harapan untuk bertumbuh dengan baik. Dan mau tanya, dosa apapun itu, judi, zina, tipu, kriminal, apapun, saudaraku, poin saya, kamu sadar nggak akan itu kesalahan, saudaraku? Menyesali dan bertobat nggak, saudara sekalian? Atau kau merasa itu bagian kadar kepintaran you? Menutupi, saudara sekalian. Menutupi api dalam sekam, suatu hari akan kebakar, saudaraku. Saudara sekalian, sadar nggak akan hal itu? Nah, perempuan ini, saudara sekalian, Tuhan tanya dia, kemana mereka? Mereka sudah pergi, Tuhan. Apakah mereka tidak melempari engkau batu? Tidak, Tuhan. Yesus mengatakan, aku pun tidak. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Ada suatu kesempatan Tuhan tawarkan kepada perempuan ini, suatu pengampunan, saudaraku. Tidak dihakimi, tapi dengan syarat perempuan ini bertobat. Pergilah, from now on, mulai sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Kita tidak tahu kelanjutannya apa. Seandainya perempuan itu pergi dan benar-benar menyesal dan bertobat, dia berubah menjadi orang Kristen yang baik. Dia orang Kristen, saudaraku, karena dia berkata, Tuhan, dia panggil Yesus Tuhan, saudaraku. Nah, kalau dia benar-benar menyesal dan bertobat, saudaraku, dia berubah menjadi orang Kristen yang baik, orang yang percaya Tuhan Yesus yang baik, saudaraku. Tapi ingat, tidak semua orang seperti itu. Ada sebagian orang yang kalau Tuhan sudah mengatakan pergilah, jangan berbuat dosa lagi, dia merasa dia mendapat kesempatan. Setelah itu pulang besok dia buat lagi, saudaraku. Itu namanya playing God, mempermainkan Tuhan. Ya, tadi, saudaraku, ayat yang kita baca di Yesaya itu, Tuhan mengampuni loh. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dibuat menjadi putih seperti salju dengan satu syarat, engkau mengakui, maka ada pengampunan. Tapi kalau engkau tidak mengakui, maka ada pedang, ada hukuman yang akan diberikan kepada Tuhan, kepada orang-orang yang, saudaraku, tidak mengakui dosanya. Dan ada orang yang diampuni, tapi playing God. Saya kasih ilustrasi. Hari Minggu ke gereja minta ampun, doa pengampunan dosa. Senin dia buat lagi. Waktu dia buat dia mikir, gampanglah, nanti minggu depan minta ampun lagi. Itu playing God, saudaraku. Itu mempermainkan Tuhan, saudara sekalian. Hati-hati, mempermainkan pengampunan Tuhan. Ujungnya punishment itu tiba, saudara sekalian. Pak, apakah saya udah benar-benar tidak mau buat lagi, Pak? Tapi tiba-tiba 2 bulan kemudian saya lakukan lagi. Saya menyesal sekali. Itu bukan playing God. Itu kelemahan you punya kedagingan. Tapi kalau playing God beda. You akan doing terus-menerus. Dan setelah lakukan itu malah kau tersenyum, saudaraku. Gampang, besok tinggal minta ampun kok. Buat bisnis yang jahat nggak apa-apa. Bisnis jelek nggak apa-apa. Nanti minta ampun. Ya, uangnya kita persembahkan ke gereja, gampang. Buka nightclub, suruh pendetanya datang. Didoain nightclubnya. Dapat berkat, bagi ke gerejanya. Tolong Pak Pendeta, umumkan di gereja. Buy one, get one free. Kasih voucher. Saudaraku, itu nanti paling minta ampun. Ya, ada pendeta yang bisa doa pengampunan dosa kok. Hati-hati.
We are playing God dalam hal ini, saudaraku. Saya nggak tahu jemaat seperti apa. Tapi saya mau khotbah hari ini tidak boleh diperpanjang. Dia harus masuk part 2. Nanti kalau makin tajam nih, saudaraku. Sekarang kembali kepada jemaat sekalian. Dosa apa yang kau lakukan hari ini? Saya tidak tahu, hanya engkau dan Tuhan Yesus yang tahu, saudaraku. Jangan lupa loh, ada satu oknum lagi, saudaraku. Setan, iblis, mereka tahu apa yang kita lakukan, saudara sekalian. Minta ampunlah sama Tuhan. Tuhan akan mengatakan, dosamu diampuni. Dan mulai sekarang, jangan berbuat dosa lagi ya, saudaraku. Ada pengampunan, ada pengakuan dosa, ada penyesalan, ada bertobat, ada pengampunan. From now on, jangan berbuat. Ada keberanian untuk menjalani, untuk benar-benar tidak melakukan. Ada suatu kekuatan. Tuhan Roh Kudus bekerja di situ, saudaraku. Tapi kalau kita playing God, hati-hati. Pedang Tuhan sedang menunggu kita, saudaraku. Hukuman akan menyusul suatu hari. Jemaat menyimak dengan baik khotbah hari ini. Saya tidak tahu dosamu apa. We are sinners. Kita semua ini orang berdosa, termasuk pendeta, saudara sekalian. Lihatlah di medsos, di YouTube, model-model pendeta kayak apa, saudaraku. Lihatlah kehidupan Kristenan zaman sekarang, saudara sekalian. Kalau ini tidak ada penyesalan, pengampunan yang sejati, pertobatan sejati, saudaraku, bagi kekristenan tidak ada harapan, saudaraku. Gereja seperti dipermainkan. Ayat-ayat Alkitab sebagai suatu topeng untuk menyembunyikan kejahatan, keculasan. Alkitab dipakai untuk setting, untuk menjebak jemaat. Mau kaya, mau sukses, pilih kaya atau miskin, dikasih setting kayak orang Farisi, A atau B, saudaraku. Seperti itu. Saudara, hati-hati dalam hal ini. Dukun-dukun Kristen pun muncul, saudaraku, mengagetkan, menciptakan kepanikan. Dia tahu sudah akan muncul COVID varian ketiga, COVID gelombang ketiga. Dia mulai prediksi, saudaraku, padahal nggak usah ngomong pun itu akan terjadi kok, saudaraku. Karena COVID memang belum selesai. Ini banyak orang tampil sebagai, saudaraku, dukun-dukun itu tampil seperti orang yang Tuhan pakai, saudaraku. Hati-hati, saudara sekalian, hati-hati, harus pintar, saudaraku. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik tidak mau ditipu orang, tidak mau dijebak orang, tidak mau disetting orang. Tulus tidak mau melakukan kejahatan, dibalas dengan kejahatan, saudaraku. Tulus, jujur untuk melihat orang yang memang perlu kita bantu, harus kita bantu, saudara sekalian. Ngomong tanya, dosamu apa? Saya bukan pengampun dosa karena saya tidak punya hak itu. Yang berhak mengampuni dosa adalah Tuhan Yesus, saudaraku. Tapi saudara dibutuhkan pengakuan, penyesalan, dan pertobatan. Itu yang Tuhan mau dari bagian saudara. Oke? Saudara yang masih muda, hati-hati dengan pornografi, saudaraku. Sekarang bahaya sekali di medsos. Semua gampang, saudaraku. Hati-hati dengan percabulan. Hati-hati anak-anak muda, saudaraku, dengan free sex. Hati-hati. Hati-hati dengan masalah LGBT, saudara sekalian. Hati-hati dalam masa-masa pacaranmu, saudara-saudaraku. Hati-hati untuk kaum sebaya. Karena saudara lagi produktif, lagi berbisnis, anak masih kecil-kecil, hubungan dengan orang lain itu harus hati-hati. Hati-hati saudara yang sudah mulai tua, saudaraku. Karena sekalipun badan ini sudah tua, saudaraku, yang disebut dengan kehidupan kita itu, saudaraku, dosa itu tidak pandang bulu. Tidak melihat tua muda, saudaraku. Sangat muda maupun sangat tua tetap bisa melakukan dosa, saudaraku. Harus hati-hati. Oke, jemaat. Mari kita nyimak khotbah hari ini. Untuk berani melihat diri ke dalam. Gak usah lihat orang lain. Gak usah lihat orang lain. Lihat ke dalam diri kita sendiri, saudaraku. Periksa. Kalau diri ini diibaratkan piring, saudaraku. Pinggirannya sudah bersih, tapi masih ada bagian dalam yang ada bercak-bercak. Harus dibersihin. Kerohanian itu makin lama makin bagus. Makin bersinar. Makin bersinar. Ketajaman rohani itu makin baik. Dan hidup itu makin berkenan kepada Tuhan. Saudara mau? Hai businessman, kau mau? Hati-hati dengan bisnismu. Anak-anak muda, hati-hati dengan masa mudamu. Hai istri, hai suami, hati-hati dengan kehidupan keluargamu. Mau, saudaraku, pertobatan terjadi, pengampunan disediakan buat kita. Seberapa besar Tuhan bisa mengampuni saya, Pak? Seberapa dalam Tuhan bisa mengampuni saya, Pak? Dosa saya sudah berat sekali, Pak.
tangan Tuhan seperti ini. Seberapa dalam Pak Tuhan mengampuni saya dari timur ke barat, saudaraku. Itu luasnya pengampunan Tuhan diberikan kepada setiap kita, saudara sekalian. Saudaraku, mari kita berdoa. Teduh sejenak, kita tundukkan kepala kita. 1 menit untuk saudara tenang sebentar. Saya sebagai pendeta tidak tahu siapakah engkau. Saya sebagai pendeta tidak tahu dosa apa yang kau buat. Tapi engkau dan Tuhan Yesus sama-sama tahu, saudara sekalian. Perhatikan dirimu. Hari ini ada kesempatan untuk engkau menyesali dosa yang selama ini engkau pelihara, yang selama ini engkau terjerat di dalamnya. Kau menjadi candu akan hidup seperti itu. Menyesallah. Bertobatlah, saudaraku. Maka Tuhan akan mengatakan pengampunan itu terjadi kepada engkau. Dan mulai sekarang, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, doa sebentar. Lihat dirimu sendiri. Hanya engkau yang tahu. Istri tidak tahu. Suami tidak tahu. Anak-anakmu tidak tahu. Pacarmu tidak tahu. Teman bisnismu tidak tahu. Keluarga jauhmu tidak tahu. Teman-teman sekantormu tidak tahu. Teman-teman sepelayananmu tidak tahu. Tapi engkau dan Tuhan pasti tahu, saudara sekalian. Jangan menyimpan api dalam sekam. Selagi kesempatan ada untuk bertobat, saudaraku, cepat-cepat bertobat. Jangan sampai suatu hari kesempatan itu habis, saudaraku. Tuhan adalah Tuhan yang sabar, penuh pengampunan. Tapi jangan lupa, Tuhan juga adalah Tuhan yang menghukum, saudaraku. Tuhan yang menghukum, saudara sekalian. Lihat dirimu masing-masing. Berdoa sendiri-sendiri. Engkau yang sedang dalam ruangan besar bersama keluarga besar. Kau yang ada di kamar tidur sendirian berdoa. Kau yang sekarang mendengar mungkin lagi di kantor. Atau lagi dalam mobil. Atau di tempat-tempat kamu sendiri lagi mendengar khotbah ini, saudaraku. Coba simak dengan tepat. Firman ini tajam, seperti pedang bermata dua, menusuk sampai ke hati, saudaraku, tapi menyembuhkan luka. Menyembuhkan, saudaraku, membawa kita kepada satu hidup yang lebih diperkenan oleh Tuhan. Membawa kita hidup lebih berkenan. Tuhan senang akan hidup seperti itu. Jangan dijerat oleh dosa, dikukung oleh dosa, dililit oleh lingkaran dosa, tidak pernah keluar lagi. Suatu hari pedang Tuhan yang akan tiba kepada kita. Kesempatan buat engkau berdoa, menyesali, bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Saudara mau? Mungkin besok tidak ada kesempatan lagi. Selagi Tuhan masih mau memberi kesempatan, selagi hari masih siang, Tuhan kasih kesempatan. Saudara, akui itu, minta ampun. Satu menit, kita tenang sebentar. Telusuri hatimu pelan-pelan. Dosa dalam pikiran, dosa dalam tindakan. Kau suka fitnah orang, itu dosa, saudaraku. Itu dosa. Kau suka membohongi istri, suami, anak-anakmu, bahkan teman bisnis, itu dosa, saudaraku. Kelihatan kecil-kecil, that is sin. Ubahlah cara hidup. Belajarlah hidup yang lebih berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa, setiap umatmu yang sedang tertunduk kepalanya, Tuhan, Kau tahu siapa kami. Engkau tahu bagaimana kami hidup. Engkau tahu kami berdiri, kami berjalan. Engkau tahu bagaimana kami bereaksi dalam hidup kami.
Tuhan ampuni kami. Kami manusia biasa, banyak kelemahannya, banyak kekurangannya. Kami menyesali dan kami bertobat Tuhan Yesus atas dosa-dosa yang sudah kami lakukan, yang sering kami lakukan. Kami mau bertobat. Tuhan Roh Kudus kuatkan kami, supaya hari ke depan, from now on, mulai sekarang, kami tidak melakukannya lagi. Tolong kami Tuhan, kuasa-Mu bekerja di hati kami. Tuhan Yesus, letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat Tuhan. Sucikan mereka. Murnikan pikiran mereka. Beri hati mereka yang taat akan firman. Dan hidup kami makin hari makin berkenan kepada Engkau. Tuhan, dengar doa hamba-Mu. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, selalu melindungi, merawat jemaat dengan baik. Tuhan Roh Kudus mengajar tentang kitab suci untuk hidup ini berubah, makin berkenan kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang menjemput setiap kami yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.